Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan materi kita tentang, kalau minggu kemarin kita bahas tentang batas minimal ya. Nah, batas minimal itu satu contoh kemarin yang materi yang dari awal itu ada kasus begini. Jadi ini probabilitasnya 0,9 dengan lossnya 0, terus ada probabilitasnya 0, berapa kemarin yang lossnya itu 500, lalu 0,8 lossnya 5000. Nah, kemarin itu ada batas minimal 500, sehingga yang 0,8 probabilitas itu jadi 0,9. Terus dari sini ternyata dengan batas minimal itu resikonya lebih rendah daripada resiko yang sebelumnya. Lalu resikonya lebih rendah, secara kolektif juga resikonya lebih rendah. Nah ini ya, jadi pembayaran klaim yang diharapkan untuk 100 polis 65.000, sebelumnya kan 75.000 ya, dengan varian 540.250, lalu standar deviasinya ini lebih rendah ya, dari yang kemarin 24.000 berapa gitu. Nah, dari 24.000 ini menjadi 23.000 ini. Jadi resikonya lebih rendah. Nah, kemungkinan klaim yang terjadi turun dari 20% menjadi 10% per polis. Nah, ini. Itu ya. Terus sekarang kita akan bahas tentang manfaat, batas manfaat atau benefit limit. Jadi ini batas manfaat. Kalau tadi itu batas minimal, batas manfaat itu maksimalnya. Artinya begini. Jadi asuransi itu ada yang melakukan gini. Jadi tidak semua biaya itu bisa diklaim. Kalau misalnya semua biaya bisa diklaim, orang sakit jantung operasi habis 200 juta gitu. Nah, itu nanti perusahaan bisa rugi begitu. Maka ada batas atas, misalnya yang diklaim terbanyak itu misalnya 100 juta gitu ya. Jadi di atas 100 juta itu tidak menjadi kewajiban perusahaan asuransi. Misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya operasi jantung habis 110 juta, nah itu nasabah itu menanggung 10 juta. 100 jutanya itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Inilah kira-kira seperti itu ya. Dari perhitungan yang dulu itu, kalau misalnya polis asuransi kesehatan dapat membayar biaya perawatan misalnya hingga 5.000, dengan mengganti 80% dari biaya ini, dalam hal ini 6.000, asuransi akan mengganti 4.000 misalnya gitu. Nah, ini karena yang ditanggung hanya 80%-nya. Contohnya begitu ya. Tapi tidak mesti begini. Kita contohkan begini. Kalau dulu itu ada biaya minimal 500, misalnya ini ada biaya maksimal itu, maksimal loss-nya itu 15.000, itu dibatasi misalnya. Yang bisa ditanggung oleh asuransi adalah 12.500. Contohnya begini ya. Jadi yang harusnya total loss-nya itu maksimal 15.000, asuransi hanya mengganti sampai batas 12.500. Contohnya begitu ya. Maka dengan demikian itu resikonya akan lebih rendah. Nah, resikonya akan lebih rendah, sehingga asuransi tentunya akan lebih untung ya daripada menanggung biaya yang di awal itu. Nah, ini ya, jadi contohnya ini. Nah, saya sudah membuat ini perhitungan matematika. Ini matematika yang dulu, matematika penjelasan yang dulu, yang pertama itu dengan preminya ini ya.
lalu resikonya standar deviasinya ini secara kolektif ini dengan resiko individual kolektif ini, lalu batas bawahnya misalnya ada 500 kemarin, 500 ya, sehingga yang ini 80 menjadi 90. Nah ini 80 menjadi 90 ini, karena ada ini 500 yang dibebankan ke nasabah. Terus sehingga preminya itu lebih rendah, resikonya lebih kecil. Coba kita lihat ya, ini 650, ini 2324. Coba kita lihat, kalau awalnya kan ini 750 dengan standar deviasi 2442. Nah ini 650 2324 dengan resiko kolektif kalau 100 mobil itu jadi 0,359, kalau di sini 0,0037. Kalau ini 359. Ini karena ini kalau individual ini, lalu kalau kolektif ini ya. Ini dibagi E9. E9 ya. Betul. E12. Nah, terus kita masuk ke batas atas. Batas atas itu kemarin kan ada 500 ya ini. Lalu ada biaya maksimal yang ditanggung oleh perusahaan itu 12.500. Dari 12.500 ini maka ada penghematan preminya menjadi 610 dengan standar deviasi 2091. Nah, coba lihat ini 2091, ini 2334, ini 2442. Jadi ini lebih rendah risikonya ya. Demikian juga dengan ini, kalau kolektif 100 ini akan lebih rendah. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Tugasnya, tolong tugasnya dikerjakan. Tugasnya coba saya buka. Tugasnya melanjutkan yang kemarin tapi dengan ada batas atas. Nah, saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan dengan pola seperti ini ya, pola seperti ini dengan yang saya kerjakan. Saya sarankan jangan mengerjakan dengan pola begini. Jangan mengerjakan dengan pola begini. Kalau kamu ngitung dengan pola seperti ini pakai kalkulator, hasilnya keliru. Kalau enggak percaya, dibuktikan aja, ini dihitung. Jangan tugasnya ya, ini dihitung pakai kalkulator, nanti hasilnya tidak begini. Nah, maka saya sarankan teman-teman nanti menghitungnya pakai Excel seperti yang saya lakukan. Nah, mungkin itu aja ya yang dapat saya jelaskan. Ini tidak usah kita masuk di sini. Nah, teman-teman bisa lihat tugas kemarin dengan dilanjutkan dengan materi yang ini, batas atas ya, atau benefit limit. Demikian yang biasa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.